Halo semuanya, selamat datang kembali di Guardian Stone Channel. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua sehat selalu. Sejak pecahnya perang Rusia-Ukraina, lagu ini jadi sangat lekat di telinga kita. Lagu ini sebenarnya menceritakan tentang seseorang bernama Grigory Rasputin. Kehidupannya sangat aneh dan penuh misteri. Nah, seperti apa kisahnya? Kita akan membahasnya di sini. Rasputin bernama lengkap Grigory Yefimovich. Lahir tahun 1869 di Siberia. Masa remajanya, dia lalui dengan mabuk-mabukan dan terlibat banyak kasus kejahatan. Perilakunya ini yang membuatnya kemudian dijuluki dengan nama Rasputin, yang berarti tidak bermoral. Rasputin dikenal sebagai seseorang yang tidak pernah mandi, kasar, penuh birahi, pemabuk berat, namun memiliki daya hipnotis dan kekuatan penyembuh supranatural. Ini semua berawal pada umur 18 tahun. Rasputin menikah dan memiliki 3 orang anak. Menurut beberapa sumber, semuanya berubah setelah dia berusaha kabur karena telah mencuri seekor kuda. Namun dia menyebut bahwa kepergiannya adalah sebuah perjalanan spiritual. Meski sampai sekarang tidak ada yang benar-benar tahu alasan kenapa dia melakukan perjalanan itu, meninggalkan rumah dan anak istrinya. Dia menghabiskan waktu berbulan-bulan di sebuah biara. Momen inilah yang kemudian menempatkannya di jalur menuju ketenaran, yang kemudian dia dijuluki rahib gila, karena perilakunya masih sama tapi lisannya sangat baik dan religius. Sebelum lanjut, alangkah baiknya subscribe terlebih dahulu sebagai bentuk dukungan bagi channel ini agar semakin baik lagi. Dengan subscribe juga, sebenarnya tanpa kita sadari, telah menanamkan kebaikan bagi hidup kita sendiri. Rasputin berkelana ke seluruh Rusia mengajarkan ajaran sesatnya, dengan membuat agama baru yang mengharuskannya pesta seks sebagai ritual keagamaannya. Meski tidak pernah mandi, tapi ini tidak membuat wanita-wanita itu jijik dengannya. Mereka seperti terhipnotis dengan dalih agama sesatnya. Selama hidupnya, Rasputin dikabarkan telah meniduri ribuan wanita. Rasputin mengklaim dirinya sendiri sebagai orang suci yang bisa menyembuhkan penyakit dan meramal masa depan. Kemampuan Rasputin itulah yang membawanya tiba di pengadilan Kekaisaran Saint Petersburg pada tahun 1905. Inilah yang menuntunnya bertemu dengan keluarga Kekaisaran dinasti Romanov yang dipimpin oleh Tsar Nicholas II, yang pada saat itu istri dari Nicholas II, Tsarina Alexandra, sedang panik dan kehilangan akal sehat karena sudah tidak tahu lagi harus bagaimana menyembuhkan anak bungsu dari 5 bersaudara bernama Alexei, sekaligus pewaris tunggal dinasti Romanov. Pada 1908, Nicholas dan Alexandra memanggil Rasputin ke istana untuk merawat Alexei setelah mereka mendengar tentang kemampuan mistisnya. Diketahui bahwa Alexei menderita penyakit turunan hemofilia. Meskipun mereka mencoba berbagai dokter, kesehatan putra mereka tidak kunjung membaik. Anehnya, semenjak kedatangan Rasputin, penyakit Alexei tampak tidak begitu parah dan menyakitkan. Kepanikan Alexandra dan keluarga istana pun mulai mereda dengan kehadiran Rasputin. Ini menjadi awal Rasputin masuk lebih dalam ke kehidupan istana Kekaisaran Romanov di bawah kepemimpinan Tsar Nicholas II. Sejarawan masih belum bisa menjelaskan mengapa Rasputin secara signifikan bisa mengurangi penderitaan Alexei. Beberapa orang mengklaim dia menggunakan hipnosis pada pangeran, sementara yang lain menduga dia hanya menenangkannya saja. Ini masih menjadi misteri hingga sekarang. Dari sejak itu, keluarga istana terutama Alexandra sangat mempercayai Rasputin. Kehidupan spiritual Alexandra pun semakin dalam dengan keberadaan Rasputin. Beberapa menyebut Alexandra telah terhipnotis dan telah melakukan ritual seks dengan Rasputin. Pecah Perang Dunia I, Rasputin yang kala itu dipercaya dan menjadi penasihat spiritual istana, menyarankan agar Tsar Nicholas II memimpin perang secara langsung. Dia mengklaim Rusia akan berhasil hanya ketika Tsar Nicholas mengambil alih komando. Pada tahun 1915,
Tsar Nicholas mengambil alih komando perang. Sebuah langkah yang membawa malapetaka bagi Rusia, monarki, dan pasukan. Nicholas dan ketidakmampuan militernya secara pribadi disalahkan atas kerugian besar yang diderita Rusia. Sebuah klaim yang akan semakin mendiskreditkan dinasti Romanov dan membuka jalan menuju revolusi. Sementara Nicholas sang suami ada di garis depan, Alexandra menguasai negara menggantikan suaminya. Rasputin ada di sana di setiap langkahnya, bahkan turut mempengaruhi Alexandra dengan berbagai janji agama dan pemerintahan. Beberapa percobaan pembunuhan muncul terhadap Rasputin. Rasputin tetap hidup meski ditikam di lambungnya oleh seorang petani perempuan. Rasputin tahu banyak orang yang membencinya, bahkan ingin membunuhnya. Kemudian dia berkata, "Andai saya dibunuh pembunuh biasa, terutama sesama petani, Rusia tidak perlu tahu. Tapi jika saya dibunuh para boyars atau orang terhormat, dan mereka berhasil, tangan mereka akan tetap berlumuran darah. Sesama saudara akan membunuh saudaranya, dan mereka akan saling membunuh. Tidak ada lagi para penguasa terhormat di negeri ini." Beberapa kalimat dari Rasputin ini dipercaya merupakan sebuah kutukan. Pada tanggal 29 Desember 1916, sekelompok bangsawan berusaha menyingkirkan Rusia dari rahib gila itu untuk selamanya. Mereka mengetahui kebejatan Rasputin. Mereka membujuk Rasputin ke rumah Pangeran Felix Yusupov dengan janji wanita, makanan, dan minuman keras. 3 hal yang tidak bisa ditolak Rasputin. Menurut legenda, para bangsawan menyuguhi Rasputin dengan anggur dan kue-kue yang dibumbui racun cyanida. Namun racun itu tidak berpengaruh padanya. Ketika Yusupov tiba dan melihat tamunya tidak terpengaruh racun tersebut, dia langsung menembaknya di punggung. Rasputin berusaha lari meski telah tertembak dan memakan racun. Kemudian Pangeran Yusupov mengejarnya beramai-ramai, memukuli dan menginjak-injaknya sampai lemas. Namun Rasputin tetap berusaha berdiri, sambil merangkak di atas tangan dan lututnya. Pangeran Yusupov kaget sekaligus ketakutan melihat itu, dan menembaknya di kepala. Tubuh Rasputin kemudian dibungkus kain. Mereka melemparnya ke sungai Neva. Mayatnya diangkat 2 hari kemudian. Tangan kanannya terletak di atas dadanya dengan 3 jemarinya memberi tanda pengampunan. Tapi menurut Maria, anak dari Rasputin, dalam buku yang ditulisnya tahun 1929, Maria mengatakan kalau ayahnya tidak makan makanan manis. Jadi kemungkinan Rasputin tidak memakan kue yang telah dilumuri racun. Hasil otopsi menyatakan tidak ada racun di dalam tubuh Rasputin. Dia tewas karena ditembak di kepala dan hipotermia menjelang ajalnya. Pembunuhan Rasputin berbaur dengan cerita rakyat yang melekat di Rusia dan masih menjadi misteri hingga sekarang. Ramalan tentang apa yang akan terjadi setelah kematian dan kutukan terhadap para pembunuh Rasputin segera terlaksana 2 bulan setelah kematiannya. Seiring dengan pecahnya revolusi Rusia tahun 1917, Kekaisaran Romanov runtuh di bawah kepemimpinan Tsar Nicholas II. Sesama saudara saling bunuh dan tak ada lagi penguasa terhormat di Rusia. Kekuasaan kemudian dipegang oleh kaum sosialis Bolshevik yang dipimpin oleh Vladimir Lenin, yang menjadi awal lahirnya negara Uni Soviet. Sayangnya, keluarga Romanov berakhir tragis. Pada 17 Juli 1918 tengah malam, keluarga ini dipanggil ke ruang bawah tanah dan diperintahkan untuk berdiri berjejer, sebelum akhirnya dieksekusi oleh regu tembak Bolshevik. Silahkan berpendapat di kolom komentar atau kalian ada tambahan lain mengenai ini. Terima kasih sudah menonton. Kita akan terus membahas topik menarik lainnya. Bantu channel ini dengan like, subscribe agar semakin berkembang lebih baik lagi.